warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai diperhatikan, ya, dibuka bukunya. Ya, diperhatikan ya, jangan ada yang bercanda. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa taqabbal wa salahan ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya, di hari Kamis yang alhamdulillah cerah ya. Alhamdulillah juga kita telah melalui bulan Ramadan. Ya, di mana kita harus menahan hawa nafsu kita, ya, menahan makan, menahan minum. Semua untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di bulan puasa juga kita harus menahan amarah. Ya, Ustaz mau menjelaskan seberapa penting sih kita menahan amarah. Dan menahan amarah ini bukan hanya pada bulan Ramadan. Pada bulan-bulan berikutnya juga sama. Bulan Ramadan itu bulan di mana kita menahan, membiasakan diri untuk menahan amarah, hawa nafsu kita, perkataan kita. Ya, jadi Ustaz mau menjelaskan seberapa pentingnya menahan amarah. Ya, menahan amarah ini termasuk hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menjelaskan dalam surat Al-Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, orang yang bertakwa adalah mereka yang memaafkan, yang menafkahkan harta mereka. Ya, baik di kala waktu luang maupun sempit. Ya, nafkah di sini maksudnya bersedekah. Kemudian orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Ya, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, jadi menahan amarah ini termasuk orang-orang yang berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Ya, dan Rasulullah SAW ya juga pernah mengatakan di dalam wasiatnya. Ya, dalam hadis an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan Rasulullah qala anna rajulan min Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la taghdab fahaddada miraran qala la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki meminta wasiat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah menjawab, janganlah kau marah. Kemudian dia menanyakan kembali dengan pertanyaan yang sama. Kemudian Rasulullah tetap menjawab, janganlah kau marah. Nah, ini sebegitu pentingnya ya menahan marah. Ya, sampai menjadi wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjelaskan ya, marah ini menjadi suatu hal yang menjadi patokan untuk umat Islam, menjadi patokan orang-orang yang kuat sebenar-benarnya. Ya, siapa di sini yang kuat? Yang merasa kuat siapa di sini? Ya, laki-laki nih merasa kuat nih, ya. Ya, jadi ini Rasulullah sudah menjelaskan seperti apa orang yang kuat sebenarnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya,
dalam pergulatan atau perkelahian. Tidak lain orang yang kuat sebenarnya adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, jadi kalau kalian merasa kuat, merasa paling kuat, kalian bisa menahan diri kalian ketika marah. Jadi nggak ada lagi tadinya mainan bercanda kemudian marah. Ya, nggak mau mengendalikan dirinya, merasa kuat, merasa bisa membela dirinya. Ya, kalau kalian merasa kuat, maka kalian menahan diri kalian ketika marah. Kemudian, ya tolong dicatat ya ini, ya dicatat 5 cara untuk mengendalikan amarah. Nah, tadi udah jelasin pentingnya seperti apa. Kemudian kita jelasin juga ya caranya seperti apa untuk mengendalikan amarah. Ya. Cara mengendalikan amarah yaitu yang pertama membaca ta'awudz. Ya'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, dicatat. Ya, membaca ta'awudz. Ya'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa harus membaca ta'awudz? Ya, ini perhatikan. Jadi ketika membaca ta'awudz itu kalian meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, jadi ketika kalian marah, ya diri kalian itu sedang dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh hawa nafsu. Siapa yang mau dikuasai sama syaitan? Ada yang mau? Umar, ya Allah. Jangan ya. Ya, jangan. Ya, jangan mau dikuasai oleh syaitan. Maka ketika kalian udah mau marah, ya kalian habis bercanda, kemudian kalian ya ada temennya yang melakukan atau melontarkan kata-kata yang kurang kalian suka, ya kalian bisa membaca ta'awudz terlebih dahulu. Ya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua. Yang kedua adalah diam. Ya, diam. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang di antara kalian marah, diamlah. Ya, jadi kalau ada yang marah di antara kalian, diam aja, diam. Ya, untuk mengendalikan dirinya diam terlebih dahulu. Jangan melakukan apapun, diam dulu. Ya, menenangkan diri. Ya, diam. Yang kedua diam. Yang pertama apa tadi? Ya, membaca ta'awudz. Yang kedua apa? Diam. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga apa? Ada yang tahu? Yang ketiga ada yang tahu? Berganti posisi. Ya, dalam riwayat lain menjelaskan bahwasanya mengganti menjadi lebih rendah. Ya, jadi berganti posisi ini misalkan kalian lagi berdiri, berganti menjadi duduk. Kalau duduk masih belum bisa, ya masih terasa amarahnya, tiduran. Ya, rebahan. Ya. Yang ketiga tadi berganti posisi. Dari awalnya berdiri menjadi duduk. Kalau duduk masih belum hilang, maka rebahan. Ya, karena kenapa seperti itu? Ya, ketika kalian berdiri, kalian lebih leluasa untuk tidak bisa mengontrol diri kalian. Lebih mudah untuk memukul, ya lebih mudah untuk menjelek-jelekan, ya karena kalian merasa lebih tinggi. Ya, kemudian yang keempat. Ya, yang keempat mengambil air wudu. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya amarah itu dari syaitan, dan syaitan diciptakan dari api.
Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah berwudu. Jadi ketika kalian marah, ini syaitan kan terbuat dari api. Kita sedang dikendalikan oleh syaitan yang terbuat dari api, maka kita wudu ya untuk meredam amarah. Ya kan Nokman? Ya. Berwudu ya Nokman ya. Ya, baik. Yang terakhir, yang kelima. Yang kelima ada yang tahu? Ingat wasiat Nabi. Ya, wasiat Nabi tadi wasiatnya apa? Janganlah engkau marah. Ya, harus mengingat wasiat Nabi SAW, kemudian mengingat keutamaannya apa aja. Ya, agar ya kita bisa menjauhkan diri dari amarah tersebut. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, minta ampunan, memaafkan temannya yang melakukan kesalahan, yaitu termasuk perbuatan baik. Kalau kalian ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika teman kalian ada yang berbuat salah, maka maafkanlah. Nasihati dengan baik. Ya, jangan malah ngamuk-ngamuk. Ya, marah ke temannya. Ya, itu malah perbuatan yang enggak baik. Belajar mengontrol diri dari amarah. Ya, kalau diganggu biar menjadi pahala untuk kalian, tabungan pahala untuk kalian di akhirat. Ya, coba usah ulang kembali. Coba yang ikhwan, yang pertama apa tadi caranya? Yang awat, yang kedua apa? Yang awat. Yang ketiga ikhwan. Yang keempat akhwat. Ya, berwudu. Yang kelima ikhwan. Ya, alhamdulillah sudah ingat semua. Ya, tinggal amalkan. Jadi insyaallah ya dari hari ini sampai hari-hari berikutnya, insya Allah nggak ada yang marah-marah lagi ya. Insya Allah nggak ada yang marah-marah lagi ya. Nah, nanti temennya ingetin, kalau ada temennya yang marah, diingatkan, suruh wudu, ya, atau suruh diam, ya, atau suruh tiduran. Oke? Oke semua? Ya. Baik, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.